Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu asesor serta saudara-saudara pemirsa yang saya hormati dan sayangi, selamat bertemu kembali dalam channel Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Kali ini adalah edisi istimewa karena edisi dan video ini khusus saya dedikasikan sebagai video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Khusus untuk Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, saya Eman Sulaiman Nasim, Esos MH CPR, dosen tetap Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami Jakarta. Bapak dan Ibu asesor serta pemirsa yang saya banggakan, melalui channel, edisi dan video ini saya secara khusus dan singkat ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah CB020412, diberikan kepada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman dan kemampuan analisis mengenai landasan hukum dan beragam peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan bisnis, beserta etika dan norma bisnis dan atau perilaku usaha yang ada di tanah air, serta peraturan dan norma bisnis yang berlaku di beberapa negara, sehingga semua anak bangsa dan entitas bisnis di tanah air mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami dan menganalisis beragam persaingan dan perilaku bisnis tidak sehat atau curang yang dilarang undang-undang yang terjadi saat ini dan di masa lalu, sehingga merugikan masyarakat pelaku bisnis pemula, khususnya dari kalangan UMKM. Sekaligus juga merugikan pemerintah dan masyarakat konsumen di dalam maupun luar negeri. Dengan mempelajari dan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memenuhi capaian pembelajaran atau CPL, antara lain CPL 01, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis prinsip-prinsip serta tujuan pembangunan ekonomi dan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia hasil amandemen keempat. CPL yang kedua, mampu memahami dan menguasai konsep-konsep dan teori dasar hukum nasional, hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen dan masyarakat sekitar lokasi industri atau lokasi kegiatan bisnis, serta hukum persaingan usaha di tanah air dan dunia internasional, etika dan norma bisnis yang berlaku di tanah air, dan jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat yang dilarang pemerintah maupun undang-undang. CPL 03, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis penerapan hukum dan etika bisnis dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan praktek bisnis curang yang merugikan atau membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat konsumen di dalam maupun di luar negeri, beserta sanksi-sanksinya. Materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis ini berfokus pada 4 hal, seperti 1. Landasan konstitusional, hierarki perundangan, norma dan peraturan hukum, serta etika bisnis di Indonesia. Yang kedua, pengantar dan pengertian hukum bisnis, serta sumber-sumber hukum bisnis di Indonesia. Dan yang ketiga, teori dan prinsip etika bisnis, implementasi hukum dan etika bisnis di Indonesia dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menjalankan kegiatan usaha, sekaligus melindungi hak dan keselamatan konsumen di dalam maupun di luar negeri. Juga berbagai jenis persaingan usaha tidak sehat, serta profesi bisnis dan kode etik profesi. Yang keempat, kegiatan dan perjanjian bisnis yang dilarang, resolusi konflik dan pengambilan keputusan etis dalam bisnis, tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility, dan kewajiban bisnis dalam menjaga lingkungan, serta pengalaman dunia internasional dalam penerapan hukum dan etika bisnis di berbagai negara. Pelaksanaan perkuliahan hukum dan etika bisnis ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka
dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi pertemuan tatap muka sebanyak 70% dan diskusi daring 30% melalui aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Selain dua aplikasi tersebut, kami juga memanfaatkan beragam aplikasi media sosial dan digital yang tersedia saat ini untuk sarana diskusi kelas dan pembahasan suatu kasus yang berkaitan dengan hukum dan etika bisnis yang terjadi saat ini. Seperti media sosial WhatsApp Group khusus kelas hukum dan etika bisnis, Instagram, TikTok, dan link YouTube seperti channel Eman Sulaiman Nasim Bukan Dosen Biasa maupun channel Mata Hati Kata Hati. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah pendekatan pada model project-based learning atau model pembelajaran berbasis kasus sesuai dengan yang tertera dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun metode yang saya gunakan di kelas berupa penjelasan, ceramah interaktif, presentasi kelompok, dan diskusi kelas. 3 komponen utama pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA atau DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa di sistem e-learning Setiami, yaitu SSO atau Single Sign-On Setiami. Selain materi yang saya berikan berasal dari modul perkuliahan hukum dan etika bisnis yang saya tulis sendiri dan dikirim sebelum acara perkuliahan berlangsung melalui SSO Setiami, kami juga menyampaikan dan menggunakan referensi utama yang dapat digunakan dan dibaca oleh mahasiswa sebagai landasan teori, tambahan pengetahuan, dan literasi para mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan. Adapun referensi tersebut antara lain buku referensi yang berjudul Hukum dan Etika Bisnis, Implementasi dan Dampaknya bagi Masa Depan Indonesia yang ditulis dan disusun oleh saya sendiri, Eman Sulaiman Nasim. Juga buku Hukum Persaingan di Indonesia yang disusun oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Profesor Dr. Ningrum Sirait, serta buku ajar yang berjudul Hukum dan Etika Bisnis yang disusun oleh Dr. Budi Untung SHMM. Sedangkan bahan literatur lainnya yang menjadi pegangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil amandemen keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sementara peraturan-peraturan pemerintah atau PP yang kami rekomendasikan untuk dibaca dan dipelajari oleh peserta kuliah antara lain PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lalu Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait interaction, proses belajar mengajar melibatkan komunikasi dua arah melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan pemanfaatan perangkat digital. Sedangkan untuk interaction, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori dan literasi yang di dalamnya antara lain berisi undang-undang dan beragam peraturan pemerintah, tetapi juga meminta atau menugaskan mahasiswa terbagi dalam beberapa kelompok untuk mendekatkan diri dan berinteraksi dengan masyarakat guna melihat dan mendapatkan data atau informasi sekaligus melakukan kajian langsung mengenai pemahaman dan implementasi hukum dan etika bisnis di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis itu sendiri. Sehingga para mahasiswa akan mengetahui langsung apakah masyarakat sudah paham akan peraturan hukum dan etika bisnis atau belum. Apakah sudah mengimplementasi hukum dan etika bisnis itu sendiri atau belum. Hal ini juga akan membantu mahasiswa terbiasa mendapatkan data secara langsung dan ilmiah dari pihak pertama atau data primer
bukan hanya dari informasi yang bersifat common sense alias informasi dari mulut ke mulut, apalagi berita hoax, melainkan dibiasakan mendapatkan data dari pihak pertama. Dari hasil kajian di lapangan, kami meminta setiap kelompok mahasiswa pada pertemuan ke-11 hingga ke-13 menyampaikan langsung hasil kajian tersebut kepada mahasiswa lain dalam diskusi kelas. Sehingga setelah berinteraksi dengan masyarakat, mahasiswa juga berinteraksi dengan sesama rekan mahasiswa dalam satu kelas secara berkelompok, mempresentasikan hasil kajiannya di lapangan atau hasil interaksi dengan masyarakat. Sementara kelompok mahasiswa yang sedang tidak bertugas presentasi memiliki kewajiban menyimak sekaligus menanggapi laporan atau hasil kajian kelompok mahasiswa lain yang sedang dipresentasikan. Hal ini akan melatih mahasiswa menyampaikan temuan atau hasil kajian di lapangan, sekaligus juga melatih mahasiswa mendapatkan dan menanggapi kritikan maupun masukan dan pendapat yang berbeda dari kawan-kawan atau kelompok mahasiswa yang lainnya secara bijaksana. Sementara mahasiswa yang tidak bertugas atau sedang tidak berpresentasi terlatih melakukan kajian atau mengkritisi laporan kajian kelompok mahasiswa lainnya. Manfaat lainnya menambah jam terbang para mahasiswa berbicara di depan publik, public speaking, khusus yang melakukan kegiatan presentasi ilmiah. Adapun mengenai assessment, bobot yang kami berikan pada mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis ini adalah 40% ujian akhir semester atau UAS, 20% ujian tengah semester atau UTS berupa ujian tertulis mengenai pemahaman dari berbagai materi mengenai hukum dan etika bisnis, sedangkan 30% tugas kajian lapangan dan diskusi kelas serta membuat resume dari beragam undang-undang yang menjadi literatur dalam perkuliahan ini. Sementara 10% berupa kuis dan partisipasi atau keaktifan di kelas seperti kemampuan dan keinginan untuk bertanya pada kelompok yang sedang berpresentasi atau menjawab pertanyaan dari peserta dari kelompok yang tidak melakukan presentasi. Meski jauh dari kesempurnaan karena mereka masih duduk di semester 2, namun tugas dan pengganti UAS tertulis ini menjadikan mereka terbiasa menuangkan hasil interaksi dengan masyarakat dan temuan data di lapangan ke dalam bentuk laporan hasil kajian tertulis. Selanjutnya, Bapak dan Ibu asesor serta saudara-saudara pemirsa dapat menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya bersama mahasiswa serta mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami Jakarta pada pertemuan kelima yang membahas tentang sumber-sumber hukum bisnis di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masya Allah. Sebelum kita mulai, kita isi absen dahulu ya. Silahkan. Jadi selain absen yang dari kampus, saya juga setiap pertemuan itu ada absen saya. Udah ya? Apa sih hukum? Nah, hukum bisnis itu adalah bagian dari hukum secara umum itu sendiri. Jadi artinya tidak jauh berbeda, cuma dia mengatur hubungan antar manusia, lembaga yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, industri, keuangan, maupun antara masyarakat bisnis, kegiatan bisnis dengan masyarakat sekitar, masyarakat konsumen, dan lain sebagainya. Nah, dalam mata kuliah ini, insya Allah kita diharapkan untuk mengikuti mata kuliah ini nanti akhirnya mahasiswa diharapkan lebih mampu memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian bisnis, hukum ekonomi, fungsi dan peranan hukum ekonomi, subjek dan hukum, objek hukum, peristiwa hukum, serta materi lainnya yang dibahas dalam ini pertemuan kelima, tapi babnya adalah bab 4 ini ya, karena pertemuan minggu pertama itu adalah pengantar. Oke. Sebelum saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya,
Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas. Sekarang kita bahas tentang sumber-sumber hukum bisnis, ya. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai hierarki perundangan yang ada di Indonesia. Mulai dari apa yang paling tinggi? Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian apa lagi? Undang-undang, apa lagi? Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, dan selanjutnya lagi, ingat ini ya, ada peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten ataupun perda tingkat kota, ya. Oke, itu hierarki perundangan-undangan kita ya. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang sudah diamandemen, kemudian juga TAP MPR. Walaupun MPR-nya sudah bukan menjadi lembaga tertinggi negara, tapi TAP-nya susunannya masih berada di atas atau di bawah Undang-Undang 45, termasuk hasil amandemen. Kemudian habis TAP MPR baru undang-undang, habis undang-undang Perpu ya, peraturan pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Ini adalah hierarki. Nah, jadi ingat, peraturan ataupun hukum yang berasal dari sumber yang berada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Lalu kita menginjak kepada hukum bisnis. Ya. Hukum bisnis adalah sama, seperangkat aturan yang mengatur segala aspek terkait aktivitas perdagangan, industri, dan bisnis, termasuk masalah keuangan dalam suatu negara. Ya, ini adalah hukum bisnis. Oke. Sekarang kita bicara sumber-sumber hukum bisnis. Saudara-saudara, sama dengan hukum secara umum, sumber-sumber hukum bisnis itu sendiri, itu tentu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk hasil amandemen. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada juga pasal yang mengatur soal perekonomian. Salah satunya adalah pasal 33 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2. Nanti kita bahas. Yang lainnya adalah undang-undang yang berkaitan dengan perekonomian, bisnis, ataupun masyarakat, antara masyarakat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda salah satu sumber hukum yang paling tinggi, yaitu yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk hasil amandemen ya. Itu ada dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini merupakan landasan utama sistem ekonomi di Indonesia. Jadi kita ini harusnya berbeda dengan ekonomi yang berlaku di Amerika yang menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalis, maupun ekonomi yang dianut apakah itu di Cina maupun di Rusia. Perekonomian kita itu disusun bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ya. Jadi pasal 33 ayat 1 ini menegaskan bahwa Indonesia menolak liberalisme kapitalisme yang mengandalkan mekanisme pasar bebas tanpa intervensi negara, ya. Ataupun sosialisme komunis yang yang menganut kolektivitas total dan penghapusan hak individu ataupun hak perorangan. Sebaliknya, Indonesia memilih jalan tengah dengan sistem ekonomi Pancasila. Jadi sistem perekonomian yang disampaikan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
khususnya pada pasal 33 ayat 1, ini adalah sistem yang sangat cocok buat Indonesia. Kita tidak menganut liberal, kita juga tidak menganut sosialis maupun komunis, ya, tapi sistemnya kekeluargaan. Tapi bagaimana realisasinya saat ini? Ini yang selalu saya sampaikan kepada Anda, belajar hukum itu nikmat. Karena das Sein, das Sollen, ya. Das Sollennya, aturan maupun peraturan itu sangat bagus, ya. Tetapi das Seinnya pada kenyataannya hukum, peraturan bagus di atas kertas, tapi realisasi di lapangan menjadi tidak sesuai. Ini tentu menjadi PR buat kita semuanya sebagai kalangan cendekia, kalangan kelas menengah untuk bisa mendisiplinkan diri kita dan anggota masyarakat supaya kita taat azas dan taat hukum. Oke, sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa. Benar ya, bisa dimengerti? Kesepakatan dari kita di awal kelas adalah bagi yang ingin bertanya maju ke depan, ya. Itu untuk melatih Anda public speaking. Karena Anda nanti sebagai calon pemimpin terbiasa menyampaikan pendapat dan berbicara di depan publik. Oke. Tadi PB mengajukan pertanyaan, silakan. Nah, tolong diperhatikan ya kawan-kawan. Kalau ada yang mau jawab, saya persilakan. Ya, silakan Pebi. Izin bertanya ya Pak, hukum itu kan bersifatnya dinamis, Ya. berarti artinya bisa dirubah. Nah, kapan waktu yang tepat dan siapa yang bisa merubah hukum itu sendiri? Oke, berikan tepuk tangan. Pebi yang bertanya. Silakan, ada yang ingin mengajukan volunteer menjawab? Ya, mahasiswa boleh salah. Yang tidak boleh adalah tidak jujur. Nah, di kelas boleh salah. Yang tidak boleh salah adalah saat ujian. Gitu. Baik, benar nih, nggak ada yang mau bertanya nih, nggak ada yang mau jawab nih, Rian? Nggak ada. Baik, hukum itu bersifat dinamis. Artinya hukum itu tidak kaku, tetapi mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Ya. Kapan hukum itu bisa berubah? Hukum itu kan tadi seperangkat peraturan, ya. Hukum itu seperangkat peraturan. Berarti, yang namanya seperangkat peraturan, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada undang-undang, peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Nah, hukum dianggap dinamis apabila ada satu undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dianggap sudah tidak pantas lagi, tidak cocok lagi untuk kondisi saat ini. Jadi, kapan hukum itu bisa dirubah? Yaitu hukum bisa dirubah satu apabila situasi kondisi masyarakat ini sudah tidak cocok lagi dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, siapa yang menentukan cocok atau tidaknya? Ya tentu masyarakat itu sendiri. Dia bisa menyampaikan kepada DPR atau DPR sebagai kepanjangan tangan sekaligus juga wakil-wakil dari rakyat. Mereka bisa berdiskusi baik dengan sesama anggota fraksi maupun komisi untuk menyampaikan usulan undang-undang atau RU untuk merubah suatu undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi perubahan hukum itu sendiri bisa berasal dari masyarakat, istilahnya bottom up. Tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan usulan kepada pemerintah ataupun kepada DPR, atau DPR mendengarkan aspirasi dari masyarakat bahwa undang-undang ini sudah tidak cocok lagi atau perlu ada undang-undang baru, ya kan? Atau justru pemerintah. Demikian juga dulu belum ada undang-undang tentang perseroan terbatas. Lalu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas itu sendiri. Lalu ada pemikiran lagi, undang-undang ini belum mencakup keseluruhan. Karena itu maka undang-undang perseroan terbatas yang lama itu dirubah ke dalam undang-undang perseroan terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.
Demikian juga undang-undang persaingan usaha tidak sehat, ya. Sebelumnya belum ada, sehingga yang besar bisa melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang merugikan pengusaha-pengusaha kecil, termasuk merugikan konsumen. Akhirnya masyarakat, pemerintah maupun DPR sepakat membuat undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan usaha tidak sehat. Sebelumnya lagi, perlindungan terhadap konsumen, kita ini konsumen, itu sangat lemah, ya. Belum ada undang-undang yang melindungi konsumen. Maka anggota masyarakat, baik lewat organisasi, kelompok, LSM, mengusulkan pada DPR, pemerintah mengusulkan pada DPR, DPR bersidang membahas tentang perlunya ada undang-undang perlindungan konsumen. Itu keluar tahun 1999. Gitu ya, Pebi ya? Masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Bisa. Yakin? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu kita juga terbatas dan Anda semua masih ada mata kuliah lain, maka kita tidak bisa memperpanjang kelas ini. Ya, saya sih inginnya kita berlama-lama ya diskusi. Tapi jika ada pertanyaan, sebagaimana biasa, silakan sampaikan lewat WhatsApp grup kelas kita ya, kelas mata kuliah hukum dan etika bisnis. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan channel-channel saya baik di TikTok maupun di YouTube ataupun Instagram ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Baik kawan-kawan, absennya jangan lupa ya. Sudah saya lupa ya. Baik, ini penting karena ini untuk bukti kampus ya. Kalau untuk saya penilaian saya punya sendiri. Nanti saya. Baik kawan-kawan, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah bahas materi untuk pertemuan kelima ini, yaitu sumber-sumber hukum dan etika bisnis. Kita akhiri pertemuan kita. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Anda, atas partisipasi Anda. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, baik dari saya maupun dari Anda semua, termasuk pertanyaan dari Pebi dan dari kawan-kawan yang lainnya, bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Nah, kawan-kawan, karena ini juga majelis ilmu, mari kita doa, kita tutup dengan pertama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita minta kesediaan Rian untuk membaca doa kafaratul majelis. Silakan Rian untuk pimpin kelas ini membaca doa kafaratul majelis. Untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke kawan-kawan, terima kasih Mas Rian atas kebaikannya memimpin doa penutup majelis. Terima kasih kawan-kawan. Mari kita akhiri ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi apabila ada tindakan, kata-kata yang kurang pantas, yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk kelas ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu asesor serta permisa yang saya hormati dan banggakan, demikianlah cuplikan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah hukum dan etika bisnis. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya juga mohon doa dan dukungan yang terus-menerus untuk kemajuan dunia pendidikan kita dan kemajuan anak-anak bangsa yang pada akhirnya dapat menuju Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.